Oke, materi kita hari ini adalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelum kita lanjut ke perbandingan senilai dan berbalik nilai, kita pelajari dulu apa itu perbandingan. Perbandingan artinya membandingkan dua nilai atau lebih dari satu besaran. Nah, pada saat membandingkan sesuatu, ukuran-ukuran yang dibandingkan harus dalam satuan yang sama. Jika ukuran-ukuran yang dibandingkan memiliki satuan yang berbeda, harus diubah terlebih dahulu jenis satuannya. Misalnya, jarak rumah Roni dan Ana ke sekolah masing-masing 30 km dan 20 km. Berapakah perbandingan jarak rumah Roni dan Ana ke sekolah? Nah, ini satuannya sama ya, sama-sama kilometer. Jadi bisa langsung dibandingkan, yaitu 30 banding 20. Atau ditulis 30 per 20. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Masing-masing dibagi dengan 10. 30 bagi 10, 20 juga dibagi 10 ya. 30 bagi 10 3, 20 bagi 10 2. Maka perbandingannya yaitu 3 banding 2. Contoh lain, papan tulis Roni berukuran 60 cm kali 90 cm. Sedangkan papan tulis Dika berukuran 12 dm kali 18 dm. Tentukan perbandingan luas papan tulis Roni dan Dika. Nah, diketahui bahwa luas papan tulis Roni itu 60 cm kali 90 cm. Nah, kalau dikalikan ini toh kan luas, berarti 60 cm kali 90, yaitu 5.400 cm persegi. Kemudian luas papan tulis Dika 12 dm kali 18 dm. Kalau dikalikan dapatnya 216 dm persegi. Nah, ini satuannya berbeda ya, yang 1 cm, yang 1 desimeter. Jadi harus disamakan dulu satuannya ya. Jadi ini 5.400 cm persegi per 216 desimeter persegi, atau 5.400 cm persegi banding 216 desimeter persegi. Ini satuannya berbeda, satunya cm, satunya desimeter. Harus disamakan dulu. Boleh dijadikan dua-duanya jadi desimeter, boleh juga dua-duanya dijadikan sentimeter. Nah, di sini Miss ubah dua-duanya ke sentimeter. Ini kan sudah sentimeter memang yang ini ya. Jadi tidak perlu lagi diubah. Jadi kita ubah yang ini, desimeter ke sentimeter. 216 desimeter persegi itu sama dengan 21.600 cm persegi ya. Nah, karena sudah sama-sama sentimeter, kita sudah bisa bandingkan. Nah, kita sederhanakan ya. 5.400 per 21.600. Ini bisa dibagi, dua-duanya bisa dibagi dengan 5.400. Jadi ini dibagi 5.400, ini juga dibagi 5.400 ya. Ini dibagi 5.400 hasilnya 1. Kalau ini dibagi 5.400 hasilnya 4. Jadi hasilnya itu 1/4 atau ditulis 1 banding 4. Jadi perbandingan luas papan tulis Roni dan Dika adalah 1 banding 4. Jadi ini sama dengan menyederhanakan pecahan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perbandingan senilai. Bagaimana itu perbandingan senilai? Dua bilangan dinamakan berbanding senilai jika kenaikan atau penurunan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan kenaikan atau penurunan jumlah bilangan lain. Maksudnya begini, jika kenaikan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan kenaikan pada bilangan yang lain, itu namanya perbandingan senilai. Ataupun jika penurunan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan penurunan jumlah bilangan yang lain, itu disebut senilai juga. Jadi kalau satu turun, yang lainnya juga ikut turun. Kalau yang satunya naik, yang lainnya juga ikut naik. Itu namanya senilai. Jadi sama-sama naik ataupun sama-sama turun. Misalnya, jika kita membeli banyak barang, otomatis pengeluaran kita semakin bertambah. Oleh karena itu, jumlah barang dan pengeluaran berbanding senilai. Jadi, semakin banyak barang yang kita beli,
maka uang yang kita keluarkan juga semakin banyak. Begitu juga kalau semakin sedikit barang yang kita beli, maka uang yang kita keluarkan juga semakin sedikit. Jadi itu namanya perbandingan senilai. Contohnya, untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kg tepung terigu. Suatu toko ingin membuat 12 loyang kue. Banyak tepung terigu yang diperlukan adalah kilogram. Nah, 9 loyang kue diperlukan 6 kg. Nah, ini suatu toko ingin membuat 12 loyang kue. Otomatis tepung yang dibutuhkan itu akan lebih banyak. Tidak mungkin dia mau membuat banyak kue sementara tepung yang dia perlukan hanya sedikit. Pasti semakin banyak kue yang dia mau buat, semakin banyak tepung yang diperlukan. Maka ini adalah perbandingan senilai. Nah, kita buat tabelnya supaya lebih gampang. Banyak kue dengan banyak tepung. Jika membuat kue 9 loyang, maka tepung yang diperlukan adalah 6 kg. Nah, kalau 12 loyang, berapa tepung yang diperlukan? Kita belum tahu berapa banyak tepungnya, jadi kita tulis X karena kita belum tahu. Nah, sekarang kita selesaikan. Jadi kalau diselesaikan, banyak kue dengan banyak kue, banyak tepung dengan banyak tepung ya. Jadi ini 9 per 12. Banyak kue dengan banyak kue. Jangan banyak kue banding banyak tepung. Salah ya. Harus banyak kue dengan banyak kue. Jadi 9 per 12 ya. 9 per 12 sama dengan 6 per X. Jadi kita kali silang. 9 kali X, 9X. 12 kali 6, 72 ya. Jadi X sama dengan 72 per 9. 9 pindah menjadi bagi. Jadi X sama dengan 72 bagi 9, 8. Jadi banyaknya tepung yang dibutuhkan jika ingin membuat 12 loyang kue adalah 8 kg. Cocok toh? Semakin banyak kue yang dibuat, semakin banyak tepung yang diperlukan. Kalau cuma 9 loyang ya cuma 6 kg yang dibutuh. Jadi kalau 12 loyang dia butuh 8 kg. Selanjutnya perbandingan berbalik nilai. Semakin besar nilai suatu unsur, semakin kecil nilai pembandingnya. Sebaliknya, semakin kecil nilai suatu unsur, maka semakin besar nilai unsur pembandingnya. Dua bilangan memiliki perbandingan berbalik nilai jika kenaikan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan penurunan bilangan yang lain, ataupun penurunan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan kenaikan bilangan yang lain. Jadi dia berbalik nilai. Kalau satu naik, yang satunya turun. Itu pun kalau yang satunya turun, yang satunya lagi naik. Itu namanya berbalik nilai. Misalnya, jika kecepatan sebuah kendaraan semakin bertambah, otomatis waktu yang diperlukan itu akan semakin berkurang. Nah, kecepatan dan waktu memiliki perbandingan berbalik nilai jika jarak yang ditempuh itu tetap. Contoh, 12 orang siswa dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 6 hari. Dalam berapa hari 8 siswa dapat menyelesaikan pekerjaan itu? Nah, 12 orang siswa dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 6 hari. Nah, kalau hanya 8 siswa, otomatis waktu yang diperlukan itu akan lebih banyak. Toh? Jadi kalau 12 orang, pasti harinya lebih sedikit, akan lebih cepat selesai dibanding kalau hanya 8 siswa. Pasti waktu yang diperlukan itu akan lebih banyak. Jadi banyak siswanya, sedikit harinya, toh cepat selesai. Sedikit siswanya otomatis waktunya lebih banyak, berarti berbanding terbalik. Berbanding terbalik ya. Jadi kita buat tabelnya dulu. Jumlah siswa dan jumlah hari. Jika jumlah siswanya 12, maka pekerjaan diselesaikan dalam 6 hari, lebih cepat. Kalau siswanya 8, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan? Kita belum tahu, jadi tulis X. Nah, ini perbandingan berbalik nilai ya. Karena semakin banyak siswanya, maka harinya semakin sedikit. Kemudian semakin sedikit siswanya, otomatis harinya akan bertambah ya. Jadi kita selesaikan. Ingat, harus jumlah siswa dengan jumlah siswa ya. Jangan jumlah siswa dipasangkan dengan jumlah hari. Harus jumlah siswa dipasangkan dengan jumlah siswa. Jadi 12 per 8.
sama dengan, bukan lagi 6 per X ya, karena ini perbandingan berbalik nilai, berarti ini harus dibalik. Kalau perbandingan senilai ini langsung 6 per X, tapi karena ini perbandingan berbalik nilai maka kita balik X per 6. Jadi harus ada yang dibalik ya. Jadi 12 per 8 sama dengan X per 6. Kemudian kita kali silang. 8 kali X, 8X, 12 kali 6, 72. Jadi X sama dengan 72, 8 pindah menjadi bagi, 72 per 8. X sama dengan 9.